Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Ustazah Google yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini, saya akan bercerita kisah sahabat Rasulullah yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum saya lanjutkan cerita ini, mohon doanya, semoga konten kreator channel kami dan keluarga senantiasa dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat ke Baitullah dan ziarah ke makam Rasulullah. Amin. Ya Robbal Alamin. Abdullah bin Abu Quhafah atau yang sering dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu sahabat yang pertama menyatakan diri masuk Islam. Beliau adalah sahabat sekaligus mertua Rasulullah karena putrinya Aisyah binti Abu Bakar menikah dengan Rasulullah. Abu Bakar lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tahun 634 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab sedangkan ibunya bernama Ummu Al-Khair Salma binti Sakar bin Amir. Abu Bakar termasuk Khulafaur Rasyidin, beliau khalifah pertama yang menjabat setelah Rasulullah wafat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bukanlah seorang rasul, namun keutamaan dan kebaikannya tak pernah habis untuk dituliskan. Beliau adalah orang yang paling kuat keimanannya setelah para nabi dan juga orang yang paling mencintai Rasulullah. Dalam kitab Sirah An-Nabawiyah dikisahkan perjuangan Abu Bakar dan Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Ketika Allah memerintahkan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah, para sahabat pun bersegera berangkat. Baik laki-laki atau perempuan, tua dan muda, dewasa maupun anak-anak, bertolak dari Mekah menuju Madinah. Mereka menempuh perjalanan 460 km melintasi gurun yang panas dan gersang. Ibnu Hisham dalam kitab Sirah Nabawiyahnya mencatat, Abu Bakar adalah salah seorang sahabat yang bersegera memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya untuk berhijrah. Ia meminta izin kepada Rasulullah untuk berhijrah. Namun beliau Rasulullah bersabda, "Jangan terburu-buru. Semoga Allah menjadikan untukmu teman hijrah." Rasulullah berharap agar Abu Bakar menjadi temannya saat berhijrah menuju Madinah. Suatu hari Jibril memberi kabar kepada Rasulullah bahwa orang-orang Quraisy telah membulatkan tekad untuk membunuh beliau. Jibril memerintahkan agar tidak lagi menghabiskan malam di Mekah. Nabi pun mendatangi Abu Bakar dan mengabarkannya bahwa waktu hijrah telah tiba untuk mereka. Aisyah radhiyallahu anha yang saat itu berada di rumah Abu Bakar mengatakan, "Saat kami sedang berada di rumah Abu Bakar, ada seorang yang mengabarkan kepada Abu Bakar kedatangan Rasulullah dengan menggunakan cadar penutup muka. Beliau datang pada waktu yang tidak biasa. Kemudian beliau meminta izin untuk masuk dan Abu Bakar mengizinkannya. Beliau bersabda, 'Perintahkan semua keluargamu untuk hijrah.' Abu Bakar menjawab, 'Mereka semua adalah keluargamu wahai Rasulullah.' Rasulullah kembali mengatakan, 'Sesungguhnya aku sudah diizinkan untuk hijrah.' Abu Bakar menanggapi, 'Apakah aku menemanimu dalam hijrah wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Iya.' Lalu Rasulullah menunggu malam datang. Pada malam hari, Nabi keluar dari rumahnya yang sudah dikepung orang-orang kafir Quraisy. Lalu Allah menjadikan mereka tidak dapat melihat Nabi. Saat itu Rasulullah menabur debu di kepala-kepala mereka, namun mereka tidak menyadarinya. Beliau menjemput sahabat Abu Bakar yang saat itu sedang tertidur. Abu Bakar pun menangis bahagia karena menemani Rasulullah berhijrah. Aisyah mengatakan, "Demi Allah, sebelum hari ini, aku tidak pernah sekalipun melihat seseorang menangis karena berbahagia. Aku melihat Abu Bakar menangis pada hari itu. Perjalanan berat yang mempertaruhkan nyawa itu, Abu Bakar sambut dengan tangisan kebahagiaan. Kecintaan dan getar hati Abu Bakar ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Beliau mengajak Sayyidina Abu Bakar, orang yang sangat dekat dengan beliau, untuk menjadi pendamping dalam perjalanan menuju ke kota Madinah. Sayyidina Abu Bakar dengan penuh adab yang bersungguh, kata kuncinya dengan penuh adab yang bersungguh, diajak ke Madinah. Harusnya dari kediaman Rasulullah berjalannya adalah ke utara, karena Madinah secara geografis terletak di utara dari kota Mekah, tetapi Rasulullah berjalan menuju ke tenggara.
Sayyidina Abu Bakar tidak bertanya, beliau ikut saja apa yang dibuat oleh Rasulullah, karena di hati beliau ada cinta dan percaya dan sesuatu yang tidak lagi perlu tawar-menawar. Rasulullah Al-Amin tidak pernah keluar dari lidah beliau sesuatu yang tidak patut tidak dipercaya. Pribadinya penuh pancaran kecintaan, mencintai dan sangat pantas dicintai. Pribadinya begitu rupa menimbulkan kerinduan dan cinta. Bagian 1. Kisah Abu Bakar yang digigit ular. Dalam perjalanan hijrah ke Madinah, Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di sebuah gua yang dikenal dengan nama Gua Sur atau Saur. Gua Sur adalah gua berada di puncak Jabal Sur kota Makkah, berjarak terletak sekitar 7 km dari Masjidil Haram. Nabi dan Abu Bakar sembunyi di Gua Sur untuk menghindari kejaran kafir Quraisy. Sebelum Rasulullah memasuki gua, Abu Bakar dengan sigapnya mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di gua guna terhindar dari binatang buas. Mereka sepakat untuk bergantian berjaga. Dalam tidurnya, Rasulullah melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar menatapnya waspada. Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini. Namun, keinginan itu dienyahkan dari benaknya, karena tak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah. Bagaimana mungkin, ia tega membangunkan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Abu Bakar menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya, tapi Abu Bakar tetap saja tak bergerak sedikit pun dalam hening. Sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas, ketika bisa ular menjalar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi dan tanpa sengaja air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah yang tengah berbaring. Rasulullah terbangun lalu berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak. Saya rida dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Abu Bakar. "Lalu mengapakah engkau meluruhkan air mata?" bertanya Rasulullah dengan bersahaja. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah." "Lalu bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku?" jawab Abu Bakar dengan suara tercekat. Lalu Rasulullah berbicara kepada ular itu, "Hai, tahukah kamu, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kau makan." Dialog Rasulullah dengan ular itu menjadi mukjizat beliau, sehingga Abu Bakar mampu mendengarnya. "Ya, aku mengerti, bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa memandang kekasihku, Muhammad fi'ainil mahabbah atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga," kata ular. "Ya Rab, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ular ingin memandang wajah kekasihmu fi'ainal mahabbah," lanjut ular. Lalu, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? "Silahkan pergi ke Jabal Sur, tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya," jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ribuan tahun aku menunggu di sini, aku menahan rinduan untuk berjumpa engkau, wahai Rasulullah. Tapi sekarang lubang itu ditutup oleh kaki Abu Bakar, maka kugigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin ketemu engkau, Rasulullah," jawab ular. "Lihatlah ini, lihatlah wajahku," kata Rasulullah. Tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah meraih pergelangan kaki Abu Bakar. Dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta Semesta, Nabi Muhammad SAW mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas. Gua Sur kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar yang beristirahat dan Rasulullah berjaga. Dan Abu Bakar menggeleng kuat-kuat ketika Rasulullah menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Tak akan rela, dirinya membebani pangkuan penuh berkah itu. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai seorang sahabat kepercayaan Rasulullah,
Ia merelakan semua yang dimilikinya demi keselamatan dan perjuangan dakwah Rasulullah. Bahkan ia merelakan nyawanya terancam demi menemani Rasulullah. Bagian 2. Abu Bakar melindungi Rasulullah dari teriknya matahari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Bakar menceritakan hijrahnya bersama Nabi. Kami berjalan siang dan malam hingga tibalah kami di pertengahan siang. Jalan yang kami lalui sangat sepi, tidak ada seorang pun yang lewat. Aku melemparkan pandangan ke segala penjuru, apakah ada satu sisi yang dapat kami dijadikan tempat berteduh. Akhirnya, pandanganku terhenti pada sebuah batu besar yang memiliki bayangan. Kami putuskan untuk istirahat sejenak di sana. Aku ratakan tanah sebagai tempat istirahat Nabi, lalu kuhamparkan sehelai jubah kulit dan mempersilahkan beliau untuk tidur di atasnya. Istirahatlah wahai Rasulullah. Beliau pun beristirahat. Setelah itu, aku melihat keadaan sekitar. Apakah ada seseorang yang bisa dimintai bantuan? Aku pun bertemu seorang penggembala kambing yang juga mencari tempat untuk berteduh. Aku bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, engkau budaknya siapa?" Ia menyebutkan nama tuannya, salah seorang Quraisy yang kukenal. Aku bertanya lagi, "Apakah kambing-kambingmu memiliki susu?" "Iya," jawabnya. "Bisakah engkau perahkan untukku?" pintaku. Ia pun mengiyakannya. Setelah diperah, aku membawa susu tersebut kepada Nabi dan ternyata beliau masih tertidur. Aku tidak suka jika aku sampai membuatnya terbangun. Saat beliau terbangun aku berkata, "Minumlah wahai Rasulullah." Beliau pun minum susu tersebut sampai aku merasa puas melihatnya. Diriwayatkan Al-Hakim dalam Mustadraknya dari Umar bin Al-Khattab, ia menceritakan ketika Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari gua. Abu Bakar terkadang berjalan di depan Rasulullah dan terkadang berada di belakang beliau. Rasulullah pun menanyakan perbuatan Abu Bakar itu. Abu Bakar menjawab, "Wahai Rasulullah, kalau aku teringat orang-orang yang mengejar kita, aku berjalan di belakang Anda, dan kalau teringat akan pengintai, aku berjalan di depan Anda." Apa yang dilakukan Abu Bakar ini menunjukkan kecintaan beliau yang begitu besar kepada Nabi. Ia tidak ingin ada sedikit pun yang mengancam jiwa Nabi. Jika ada mara bahaya menghadang, ia tidak rida kalau hal itu lebih dahulu menimpa Nabi. Demikianlah kisah indah Abu Bakar bersama Rasulullah. Rasulullah ingin bersama Abu Bakar ketika hijrah dan Abu Bakar pun sangat mencintai Rasulullah. Inilah kecocokan ruh sebagaimana disabdakan Nabi, ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang berkumpul, berkelompok. Jika mereka saling mengenal maka mereka akan bersatu, dan jika saling tidak mengenal maka akan berpisah, tidak cocok. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam satu hadits, Nabi pernah memuji Abu Bakar, "Sesungguhnya orang yang paling besar jasanya padaku dalam persahabatan dan kerelaan mengeluarkan hartanya adalah Abu Bakar. Andai saja aku diperbolehkan mengangkat seseorang menjadi kekasihku selain Robku, pastilah aku akan memilih Abu Bakar, namun cukuplah persaudaraan se-Islam dan kecintaan karenanya. Maka tidak tersisa pintu masjid kecuali tertutup selain pintu Abu Bakar saja." Hadits riwayat Al-Bukhari. Bagian ketiga, kisah Abu Bakar dan nenek tua dikisahkan pada suatu waktu Umar bin Khattab melaksanakan salat zuhur berjamaah bersama Abu Bakar. Ketika salat sudah selesai Umar melihat Abu Bakar pulang duluan. Setelah berbincang-bincang dengan sahabat yang lain, Umar berniat bertamu ke rumah Abu Bakar, tetapi sesampainya di sana yang menjawab salamnya adalah istrinya Abu Bakar. Umar pun bertanya, "Apakah Abu Bakar ada di rumah?" Setiap hari di jam ini, antara suhur sampai asyar Abu Bakar tidak berada di rumah, dia baru pulang setelah asyar. Jawab istrinya Abu Bakar. Umar pun langsung pamit untuk pulang dan bertanya-tanya dalam hati kenapa Abu Bakar tidak ada di rumahnya. Tadi Umar melihat Abu Bakar berjalan ke arah rumahnya setelah zuhur. Saat salat asyar tiba Umar kembali berjamaah dengan Abu Bakar. Setelah salat Umar tidak langsung bertanya kepada Abu Bakar kemana dia pergi setelah zuhur tadi. Abu Bakar dan Umar merupakan sahabat Nabi yang sangat gemar dalam bersaing untuk melakukan hal-hal kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan mendapatkan pahala yang besar di akhirat kelak.
Oleh karena itu Umar ingin menyelidiki kebaikan apa yang sedang Abu Bakar lakukan. Tibalah zuhur pada keesokan hari, setelah melaksanakan salat zuhur berjamaah, Umar diam-diam mengikuti Abu Bakar sambil bersembunyi. Dilihatnya Abu Bakar masuk ke dalam sebuah gubuk dan cukup lama berada di dalam. Setelah melihat Abu Bakar pergi jauh dari gubuk tersebut, Umar masuk ke dalam gubuk dan mendapati seorang nenek tua yang buta. Umar pun bertanya, apakah tadi ada seseorang yang kesini? Iya, tadi ada seorang pria yang kesini, tapi aku tidak tahu siapa namanya, jawab sang nenek. Apa yang pria itu lakukan? Tanya Umar lagi. Setiap hari dia kesini membersihkan rumah, mencuci baju, dan memasak untukku. Mendengar hal tersebut Umar pun menangis karena terharu. Wallahualam bisawab, insya Allah cerita kumpulan para sahabat Nabi masih lanjut di channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen dan share videonya, supaya saya Ustazah Google semangat membuat konten yang menginspirasi umat. Saya pamit undur diri, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.